Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 dari S1 Pendidikan Matematika 2023F Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan mengenai asesmen tes, yaitu tes lisan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Yuriska Melia Sari MPD. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Silahkan. Saya Daniel Prameswara dengan nomor NIM akhir 096. Saya Farah Satria Nugraha dengan nomor NIM terakhir 103. Dan saya Sofidia Permatasari dengan digit NIM akhir 275. Masuk ke topik pembahasan, kita akan mengingat pengertian apa itu tes. Nah, menurut Ridwan tahun 2006, tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan-kemampuan atau yang dimiliki suatu individu atau kelompok. Nah, tes sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tes dan lisan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tes yaitu serangkaian pertanyaan untuk mengevaluasi individu, sedangkan lisan menurut KPPI adalah serangkaian kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata. Nah, tes lisan sendiri menurut Zainal Arifin adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawabannya dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Selanjutnya masuk ke karakteristik. Menurut Inanna, tahun 2021 dalam buku evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, tes lisan dilakukan dalam suatu komunikasi langsung antara tester dengan testi, di mana tester itu sebagai penguji dan testi sebagai orang yang diuji. Itu dilakukan dalam komunikasi yang baik. Yang kedua, penguji harus mempersiapkan format-format soal yang paralel sebanyak testi yang akan diuji, di mana penguji akan menyiapkan soal-soal yang sesuai dengan peserta. Kemudian yang ketiga, penguji bisa membuat hanya beberapa format soal yang diujikan secara berselang-seling, di mana soal yang diberikan bisa sama, namun pada saat tes, itu biasanya dilakukan pada berselang-seling atau tidak urut. Next. Masuk ke jenis-jenis, menurut Toha tahun 2003, jenis-jenis tes lisan dibagi 2. Yang pertama, tes lisan bebas, di mana pendidik memberikan soal biasanya tanpa menggunakan pedoman atau pertanyaan yang akan disampaikan. Yang kedua, tes lisan berpedoman, yaitu menggunakan pedoman yang akan diujikan. Next. Selanjutnya, mengenai kelebihan dari tes lisan menurut Inanna 2021 dalam buku evaluasi pembelajaran. Nah, kelebihan tes lisan ini ada 3. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi secara lebih leluasa. Karena tes lisan ini akan mengetes peserta didik secara langsung, maka guru dapat mengetahui pengetahuan siswanya secara lebih mendalam, bebas bertanya, lebih leluasa selama itu dalam konteks materi yang diujikan. Yang kedua yaitu memungkinkan untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini guru juga dapat mengecek pemahaman siswanya. Apabila jawaban-jawaban siswanya itu masih belum jelas dan masih belum memuaskan guru, maka guru dapat memberikan pertanyaan untuk siswa agar menjelaskannya lebih mendalam lagi. Dan yang ketiga yaitu tidak ada kesempatan untuk mencontek. Dalam tes lisan ini, guru dan siswa akan berhadapan face to face, sehingga kesempatan untuk mencontek dengan bertanya kepada teman atau melihat catatan itu sangat minim terjadi. Selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, menurut Inanna 2021 juga dalam bukunya yaitu evaluasi pembelajaran, ada 5 kekurangan dari tes lisan ini. Yang pertama yaitu lebih memungkinkan untuk terjadi ketidakadilan. Nah, karena tes lisan ini adanya keleluasaan bagi bagi guru. Misalnya ada siswa yang menjelaskan jawabannya
dengan waktu yang lama. Dan ada juga siswa yang menjelaskan jawabannya itu membutuhkan sedikit waktu. Nah, hal ini itu dapat mungkin terjadinya ketidakadilan dalam tes lisan. Nah, yang kedua, mungkin penguji untuk menyimpang dari lingkup bahan ajar yang diujikan. Seringkali dalam tes lisan, pertanyaan-pertanyaan dari guru itu berdasarkan jawaban dari siswanya. Guru itu penasaran tentang alasan mengapa siswanya menjawab demikian. Nah, jika ini terus terjadi, maka kemungkinan akan menyimpang dari lingkup bahan ajar itu bisa terjadi. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena tes lisan ini dilakukan satu persatu, dan jika dalam suatu kelas itu ada banyak siswa, maka waktu yang dibutuhkan untuk tes lisan ini akan lama, sehingga menghambat jadwal yang telah guru tetapkan untuk proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu memerlukan banyak format instrumen. Dalam tes lisan, setidaknya guru itu harus membuat format instrumen yang sama dengan banyaknya siswa yang akan diuji. Nah, hal ini agar tidak terjadi kebocoran soal, agar siswanya nanti ketika dites itu bukan menghafal materi, melainkan paham tentang materi yang akan diujikan. Dan yang terakhir yaitu peluang subjektivitas dalam penilaian yang lebih terbuka. Nah, karena tes lisan ini dinilai langsung oleh gurunya, maka subjektivitas itu akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, guru harus membuat rubrik penilaian yang jelas, konsisten, dan terstruktur agar subjektivitas ini dapat diminimalisasi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya contoh penyusunan soal tes lisan dan pedoman penskoran. Selanjutnya. Lanjut. Nah, kita mengambil contoh sebelumnya. Kita mengambil contoh capaian pembelajaran fase D, kelas 8 materi bilangan rasional. Nah, dari capaian pembelajaran fase D, kita dapat membuat tujuan pembelajaran. Yang pertama, pendidik dapat membandingkan bilangan rasional melalui pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan operasi bilangan rasional melalui pengamatan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan bilangan rasional melalui pengamatan dengan tepat. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, kita dapat membuat indikatornya. Indikator 1, membandingkan bilangan rasional. 2, menggunakan operasi bilangan rasional. 3, menggambarkan bentuk bilangan rasional. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kisi-kisi soal tes lisan. Kisi-kisi soal tes lisan ini dapat kita buat melalui indikator yang sudah terbentuk. Jadi, setiap indikator dapat dibuat soal seperti pada contoh PPT ini. Lanjut. Selanjutnya adalah rubrik penskoran tes lisan soal pertama. Ada 4 tingkat, di setiap tingkat memiliki kriteria khusus untuk penilaian. Nah, pada tingkat keempat, secara umum memiliki kriteria setiap siswa dapat menyelesaikan soal itu secara benar dan tepat, dan siswa terlihat memahami konsep. Pada tingkat ketiga, secara umum memiliki kriteria siswa mampu menjawab dengan benar, namun ada kekurangan dalam jawabannya yang diberikan. Pada tingkat kedua, siswa dapat menyelesaikan soal, namun jawabannya kurang tepat. Pada tingkat 1, siswa tidak dapat menjawab soal dan tidak memahami konsep. Nah, dapat dilihat dari PPT tersebut, kan dari kriteria umum dapat dibuat kriteria khusus yang sesuai dengan materi yang akan disajikan. Lanjut. Ini adalah rubrik penskoran tes lisan soal 2. Lanjut. Nah, dari rubrik penskoran tes itu sama dengan rubrik penskoran tes lisan soal lama. Lanjut.
Nah, demikian dari penjelasan yang telah kelompok 9 sampaikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa tes lisan ini merupakan metode asesmen yang melibatkan komunikasi verbal antara guru dan peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman serta keterampilan peserta didik secara langsung. Nah, jenisnya yang tadi yaitu ada tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Kelebihan tes lisan ini terletak pada interaktivitas dan kemampuan untuk mengevaluasi secara mendalam, meskipun dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dan cenderung subjektif. Nah, ini merupakan daftar acuan yang digunakan untuk membahas mengenai asesmen tes lisan pada presentasi kali ini. Demikian dari penjelasan kelompok 9 mengenai asesmen tes lisan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di komen, akan kami jawab. Kiranya cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila tadi ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.